Nah, mulai kali ini. Ya. Bulan Desember masih ingat kan? Apa? Konsolidasi. Nah, masa konsolidasi teh pernah Pak Sahril ngalikeun gambar-gambar, banyak gambar-gambar kitanya dari awal sampai akhir. Kenang-kenangan anak kabudi keur main band, kabudi kali ini keur leutik keneh. Pas ke kitu aya gambar Pak Sahril jeung Bunda Sri. Kenapa nggak dari dulu ya sama Bunda Sri nggak pacaran cek kali ini teh langsung ngomong kumaha? Bukan lagi. Nah, cek kali ini teh kalau jangan Pak, kalau pacaran nanti nggak jadi nikahnya. Oh iya benar. Kurang teh diverifikasi deh ke kalian nih. Diverifikasina isukna deui kan nya inget keneh teh. Lupa lagi. Coba teh. Kali ini emang bener sih amun pacaran lama sok tara jadi buktina urang loba kieu. Jadi. Soalnya kan niatnya geus goreng. Karena menurut kalian ini pesan kalian ini kepada manusia, kepada nu di dieu lah. Kumaha pesanna supaya dapat menuju kepada kebahagiaan. Nggak pacaran gitu maksudnya. Kalau menurut aku mah kumahanya kadik-dik ya sih, soalnya ketika pacaran teh namanya mungkin ada bebannya teh. Pertama kita tahu itu salah tapi dikerjain dan ternyata menguras emosi kadik-dik. Karena ternyata di usia padahal mah kita tuh punya potensi sebenarnya untuk berkembang. Nah tapi karena pacaran akhirnya si otak kita teh bekerjanya untuk itu. Akhirnya jadi emosional karena yang dipikirkan tentang pacaran, tentang si itu kumaha, si itu bisa ngambek, si itu tuh perhatian, udah pengen diperhatiin teh genengannya. Nah ternyata itu teh rugi kata aku mah. Rugi karena pengalaman dulu ternyata karena setelah putus ternyata aku teh ngerasa bebas kadik-dik. Ngerasa bebas minta ampun. Asa nanti manuk gitu bisa terbang ke mana wae gitu akhirnya teh gitu. Karena dulu mah ternyata pas pacaran teh asa terkekang gitu dan nggak bebas ngelakuin yang mau yang diinginkan teh gitu. Akhirnya kenapa nggak dari dulu gitu, aku tuh kayak gini gitu dan ngerasa rugi dan itu ruginya teh emosi kadik-dik. Emosi orang teh dikuras sama pikiran orang teh, padahal kita bisa meluangkan pikiran kita teh buat hal yang lain yang lebih produktif gitu. Biar kita teh nggak kayak sekarang teh kikir hidup teh. Setidaknya kita bisa memberi lebih banyak kalau mikirnya sehat ya aku mah, karena nggak ada hubungan yang sehat kalau pacaran. Hubungan sehat itu ketika putus kalau pacaran. Jadi lebih fokusnya. Lebih fokus karena nggak ada beban kita nyata gitu. Kita mengejar apa yang kita mau gitu. Karena kalau pacaran mah udah mah emosi, kitanya sadar bahwa itu teh dosa, di beban kan gitu. Dan akhirnya beda memang ternyata sama nikah. Kalau udah nikah mah jalan kayak gitu, dari itu ibadah jadi enak tenang kita nyata. Nah itu tentang pacarannya kita mau kamari anu bahasa ke bulan Desember. Bulan Desember emang pertanyaan eta itu pertanyaan anyar anu ku urang anu keur dipelajari. Urang teh keur belajar tentang niat ya. Jadi di surat Al-Mulk teh ya Allah ngadawuhnya berfirman bahwa segala sesuatu anu tersembunyi sehalus mungkin Allah pasti tahu dan akan dihisab semuanya, termasuk niat. Kalau dalam syariat kan niat mah tadi dihitung dosanya, dihitung dosanya pas perbuatan anak. Lamun niat baik pasti dihitung pahalanya, komo pelaksanaan anak jadi dua lucunya pahalanya. Terus ditanyakan nih kak guru, emang dampaknya ke diri sarangan bukan niat goreng terus-terusan niat goreng tapi tidak dilaksanakan kan tadi hukum aja untuk benang karena hukum syariat kayak dampaknya ternyata menodai akhlak kita. Jadi apa yang kita lakukan teh tidak berbanding lurus dan tidak lancar. Akhirnya abis nanya kakak ini selama iya kakak ini di hayat niatnya kumaha wae pengalaman tentang niat apa? Kalau itu terasa banget ke dik-dik niat tuh. Pertama kalau kita niatnya karena kita nggak sadar kalau niatnya karena pengen anak-anak pengen anak-anak tuh memberikan yang terbaik buat anak-anak, karena kita pengen anak-anak tuh ya mereka tuh mendapatkan yang terbaik gitu, pendidikan terbaik. Niatnya eta pokoknya mah anak-anak bisa berubah ke arah lebih baik gitu.
gitu. Dan itu yang membawa apa ya, menurut aku mah nu kita teh akhirnya teh nggak melihat spion adik-adik, tertinggal ka ditu ka dieu, ieu batur kumaha, ieu batur kumaha. Ada memang referensi kita teh nyari-nyari kalau misalnya kita teh nyari-nyarinya ada referensi. Nah cuman yang utamanya tuh tadi, dan kita mah pengennya yang terbaik buat anak-anak itu. Jadi sekiranya ada apa-apa, misalnya ada instruksi atau non yang menurut kita itu teh tidak baik buat anak, gak akan dikasih satu, bakal dikasih. gak akan dikasih. Karena kalau menurut aku mah kita pasti tahu mana yang terbaik buat anak tuh kalau kita hatinya full buat anak gitu. Karena gimana hati ya, soalnya itu tuh nyampe energi kan akhirnya, si energi itu tuh nyampe ke anak gitu. Jadi ketika misalnya harus gini, tapi menurut kita si anak kita bukan ini yang dia butuhkan, maka aku mau dilakukan walaupun ada instruksi itu. Gitu. Jadi lurus terhadap apa yang anak butuhkan ya. Iya gitu, karena niatnya ada pengen yang terbaik untuk anak itu. Gitu. Jadi kadang aku mah ngerasa jadi filter, jadi orang teh jadi apa namanya ngafilter geningan, ngafilter lingkungan anu cegana jeung si anak ieu anu keluar teh kudu gitu si anak teh. Nah kurang teh di filter henteu ieu mah buat si anak ieu mah cegana belum butuh gitu, bukan itu yang dia butuhkan, ini yang dia butuhkan. Belum waktunya dia gitu. Karena itu ya. Nah, terus hiji deui Apa? Hiji deui teh kan tadi di panggungnya jadi lebih anyar deui, jadi beki anyar waktu di panggung, di atas naik panggung kan tadi memberikan contoh yang baik atau tidak baik lah. Mohon sekira-kira orang memberikan contoh tidak baik secara tidak sengajanya kapangi ku barudak. Nah, yang harus kita lakukan meminta maaf, selesai gitu. Ke anak-anak ya, dan mengakui kalau itu salah. Gitu. Jadi walaupun kan kita emang ianya, dan sebenarnya dosa itu harusnya ditutupi ngomong ke anak-anak gitunya, jangan sampai tahu dosa kita karena berpengaruh gitu. Cuman kalau dosanya secara tidak langsung kelihatan oleh anak-anak, ya kita harus ini bahwa itu teh yang saya lakukan teh salah, kamu jangan sampai kayak gitu masuk itu ke anak-anak. Karena memang udah pasti banyak banget kan di contohnya baru dah secara nggak langsung gitu. Karena yang dibutuhkan dalam pendidikan itu teladan. Beda sama orang nyuruh tapi kurang tadi lakukan, mau nurut baru dapet teladan ya. Jadi kita nyuruh baik dilakukan ke orang teh, nah anak-anak bakal nurut gitu. Tapi seringkali kita tuh lupa nyuruh anak nanti. Nah atau kita ngelakuin sesuatu lah dan ketahuan sama anak-anak, ya akui bahwa kakak tuh kali ini tuh salah ngelakuin ini gitu. Salahnya apa? Salahnya karena ini. Nah jadi kalian juga nyoba buat berubah gitu, dan dia tolong jangan dicontoh gitu. Terima kasih Kak Leni. Sama-sama Kak Dik. Ada yang ingin disampaikan lagi ke depan? Apa ya, stay positif aja lah. Stay positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.